Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum ceramah dimulai ada 1-2 pengumuman. Yang pertama, hasil canceling tanggal 7 September atau pekan kemarin, alhamdulillah terkumpul Rp217.000. Semoga sedekah infak dari Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, titipan dari DKM bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan kotak wasiat kotak wasiat canceling ya. Bagi yang minat untuk mendapatkannya, tapi maksudnya buat diisi, bukan buat kepemilikan sendiri di rumah. Bisa menghubungi panitia nanti selepas acara selesai atau di teras ya. Menghubungi petugas. Kemudian yang ketiga, untuk ceramah Ahad ketiga, berarti Ahad besok Pak Hadi ya? Ahad tanggal berapa? 17 September, Ahad besok ya. Insya Allah penceramahnya adalah Ustadz Yusuf Burhanuddin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu kita mulai ceramah di malam hari ini yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Dedi Haryadi LC. Materinya adalah tafsir masih Asmaul Husna, yaitu Allah sebagai Ar-Rabb. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita singkat saja waktunya. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Oh, jadi kenapa dia saja? Nah, cakap set, debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi, puji syukur hanya miliknya. Mudah-mudahan tolabul ilmi kita malam hari ini Allah catat menjadi bagian terbaik dan tersempurna dari amal soleh kita di hari ini. Insya Allah malam hari ini kita akan mencoba lebih dekat, lebih jauh berkenalan, berta'aruf dengan salah satu nama Allah yang begitu banyak diperkenankan dalam Al-Quran, sampai 978 kali kita akan menemukan nama ini di dalam Al-Quran, yaitu Allah Ar-Rabb. Dan ketika kita berkenalan dengan nama Allah Ar-Rabb
yang diperkenankan 978 kali dalam Al-Quran. Ini kata Syekh Ratib An-Nablusi akan membuat kita semakin tenang dalam menjalani kehidupan, ya. Yaitu Allah Ar-Rabb yang sering kita yang sering kita terjemahkan dengan Tuhan, ya Bu ya. Rabb itu adalah Tuhan gitu, atau Rabb. Dan kata Syekh Ratib An-Nablusi, hadal ismu huwa aqrabul asma'il husna ilal insan. Dalam kitab beliau, nama Allah Ar-Rabb ini adalah aqrabus asma'il husna, nama Allah yang paling dekat, Bu, ilal insan, kepada manusia. Jadi dari 99 nama Allah, satu nama yang paling dekat dengan kita adalah Ar-Rabb. Ini kenapa paling dekat dengan kita? Pertama, Allah perkenankan dalam Al-Quran banyak sekali, ya, sampai 178 kali. Jadi dari 600 halaman ada 978 kali ibu-ibu dan bapak-bapak akan menemukan nama Allah Ar-Rabb. Yang kedua, kenapa nama ini menjadi aqrabul ismi atau aqrabu asma'il husna, nama Allah yang paling dekat dengan manusia? Yang kedua, kata Syekh Ratib An-Nablusi, karena di setiap kita meminta, di setiap kita berdoa, di setiap kita meminta kepada Allah, kita selalu menggunakan kalimat atau nama ini. Bisa dengan mutakalim wahdah Robbi, atau bisa dengan mutakalim al-ghair Rabbana, ya. Bisa dengan Robbi atau Rabbana. Ibu ya, kalau Robbi berarti dipaketkan dengan mutakalim wahdah, Tuhanku. Kalau Rabbana dipaketkan dengan mutakalim al-ghair, Tuhan kami. Ya. Bisa doa sapu jagat apa, Bu? Rabbana atina. Ada Rabbana apa ya? Kemudian kita minta anak yang soleh apa, Bu? Rabbi, kan begitu Pak ya. Rabbana, Rabbi, ini dua kata yang sering kita sebutkan di setiap kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Misalnya kita mau minta ampunan apa, Bu? Rabbik firli atau Rabbana dolamna. Selalu nama ini hadir di setiap doa-doa kita. Makanya oleh Syekh Ratib An-Nablusi disebut dengan aqrabul asma'il husna ilal insan, nama yang paling dekat dengan manusia, karena setiap kita berdoa senantiasa hadir di doa-doa kita. Bisa dengan Robbi, bisa dengan Rabbana, ya. Rabbana. Baik, Ibu dan Bapak pernah dengar kalimat Rabbani, Pak? Rabbani ini bukan nama toko di Buah Batu, Bu. Ada apa ya nama toko sebelah kanan, Bu? Toko baju muslim itu. Rabbani. Bapak Ibu kan sering dengar Pak kalimat generasi Rabbani, atau Rasul sebut dengan rojulun Rabbaniun. Menurut Bapak dan Ibu apa arti Rabbani itu? Mari kita cetak generasi Rabbani. Kan begitu ya? Itu dari Rabb Pak asalnya itu. Makanya yang disebut Rabbani itu kata ulama huwallazi la yataharrak illa wafaqa bimanhajillah, ya, wabtigha'i mardatihi. Tadi arti Rabb itu apa, Bu? Tuhan kan? Secara bahasa ya, Pak. Maka Rabbani itu adalah orang yang aktivitasnya sesuai dengan manhaj Allah dan hanya mengejar ridho Allah. Itu namanya Pak Rabbani. Bahkan dalam definisi lain
yang disebut dengan Rabbani itu adalah, ini kalimat dari Imam Al-Jurzani ya. Beliau bilang yang disebut dengan Rabbani itu adalah kullu hayatihi mahsuratun fi ma'rifatillah wa khidmati ibadatihi. Jadi kata Imam Al-Jurzani, siapa Rabbani itu? Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini adalah hamba-hamba Allah yang Rabbani, Pak. Ya. Yaitu orang yang kullu hayatihi mahsuratun bi ma'rifatillah, kemudian apa? Wa khidmati ibadatihi, yaitu orang yang hidupnya, Pak, hanya untuk Allah dan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan Rabbani, Pak. Ya. Bapak Ibu pernah mendengarkan kalimat ruhbani, Pak? Kan ada ruhban, ada Rabbani, ada madi, Pak. Itu ada 3 ya, Bu. Ada madiyah, ada ruhbaniyah, ada rabbaniyah itu. Siapa ruhbaniyah, Pak? Ruhbaniyah itu orang yang memfokuskan diri hanya untuk ibadah, Pak. Dan dia memutuskan hubungan dengan dunia, namanya ruhbani itu. Ruhban itu kalau bahasa kita pendeta ya, Pak ya. Ruhban. Jadi orang yang memutus hubungan dengan dunia, fokus aja ibadah, Pak. Itu namanya ruhbani atau ruhbaniyah. Ada juga madiyah, Bu. Madiyah itu orang yang fokus dunia itu, Pak. Dan dia masa bodoh dengan urusan akhirat. Namanya madiyah. Matre, betul Ustaz ya, begitu. Dari materialisme kan madiyah itu, Ustaz. Nah, ini ada Rabbani, Pak, atau Rabbaniyah. Yaitu siapa? Orang yang menjadikan dunia sebagai kendaraan untuk mengejar akhirat, Pak. Jadi ruhbani mah ngejar akhirat, meninggalkan dunia. Madi atau madiyah itu ngejar dunia, meninggalkan akhirat. Nah, Rabbani ini orang yang menggunakan dunia untuk kepentingan akhirat, Bu. Namanya Rabbani. Jadi Bapak Ibu mendingan mana? Ruhbani, madiyah atau apa? Madi atau Rabbani? Nah, Rabbani ya, begitu. Ruhban itu pendeta itu tidak nikah, Pak. Tidak berkeluarga, tidak mencari pekerjaan, ya kan? Fokus saja itu beribadah. Itu namanya ruhban, pendeta. Makanya kalau ada orang yang di masjid terus gitu, Pak ya, maksudnya tanpa mencari aktivitas yang lain dan lain sebagainya, itu makanya ruhbani. Ya. Gitu. Maksudnya bukan di masjid, maksudnya ibadah terus Bapak Ibu sekalian, ya. Padahal kata Allah, ketika Anda sudah selesai sholat, fangtasiru fil ar, kan begitu. Nah, ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalau kehidupan dunia kita sampai melalaikan akhirat kita, berarti kita ini adalah madiyah, Pak. Betul tadi kata Ustadz, orang-orang yang materialis. Jadi materialis itu, Bu, bukan orang yang hanya senang uang, tetapi dunianya itu sampai melupakan akhirat. Itu namanya madiyah atau materialisme itu. Atau materialis. Orangnya disebut dengan Baik, kita masuk Bapak Ibu sekalian, siapa Ar-Rabb itu? Secara bahasa atau secara terjemah kita sebut dengan Tuhan ya, Pak. Itu maknanya ada 5, Bu. Pertama Al-Malik, pemilik. As-Sayyid, tuan atau Tuhan. Ketiga Al-Mun'im, pemberi rizki atau pemberi karunia. Keempat Al-Muslih, perawat, pemelihara. Al-Mudabbir, pengurus. Pengurus itu, Bu, bukan penggemuk, awas kan ya. Kan ada pengurus, penggemuk. Jadi siapa Rabb itu? Pemilik, perawat, pemberi, pengurus dan pengatur. Ya. Mohon maaf, Mudabbir itu pengatur, mohon maaf, bukan pengurus, pengatur. Jadi ketika Bapak Ibu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, itu segala puji bagi Allah yang menciptakan, yang memberi, yang merawat, yang mengatur
dan mengurus semesta alam. Itu pengertian dari Rabb. Segala puji bagi Allah yang menciptakan, yang mengurus, yang merawat, yang memelihara dan mengatur semesta alam. Itu namanya Rabb itu. Apa yang disebut dengan alamin? Hah? Itu terjemahnya, Bu. Apa maksudnya? Al-alamin itu Pak, sesuatu selain Allah, namanya alamin. Kita disebut dengan alamin tidak? Iya. Karena selain Allah itu disebut dengan alamin. Apapun yang ada di dunia ini selain Allah itu masuk dalam kategori alamin, semesta alam. Kita sering menyebutnya demikian. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah gitu ya. Nah kemarin sudah kita bahas Bapak Ibu, apa arti alhamdu. Alhamdu ini Bapak dan Ibu, itu alif lamnya bermakna istigrok, Bu. Makanya Ibu dan Bapak menerjemahkannya segala, karena dia bermakna istigrok. Apa istigrok Pak? Menghabiskan. Contoh, ini ada cengceleng. Jadi kalau ini Pak gelas, ada airnya, kita tumpahkan sampai habis, itu namanya istigrok. Sampai tidak ada yang tersisa, namanya istigrok. Nah, makanya kita sering sebut Bapak Ibu di sini, alhamdulillah itu kan puji ya Pak. Tetapi makna istigrok artinya apa? Menghabiskan pujian hanya untuk Allah, tidak tersisa untuk selain Allah. Itu namanya istigrok. Makanya Bapak Ibu sering menerjemahnya segala. Artinya apa? Tidak ada yang berhak dipuji selain, karena tidak menyisakan untuk yang lain Pak. Gitu. Itu istighraq. Coba saya tanya kepada Bapak dan Ibu, kenapa untuk pujian ini maknanya istighraq, tidak menyisakan selain Allah untuk dapat pujian? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Ya? Hah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa untuk pujian atau alhamdu ini maknanya istighraq? Menghabiskan pujian hanya untuk Allah sampai tidak tersisa untuk selain Allah. Ya Pak Haji? Ya kenapa itu Pak Haji? Jawabannya Al-Quran mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karena apapun yang kita miliki semuanya dari, nah itu Al-Quran jawab begitu. Apapun yang kita miliki yang membuat orang memuji kita, semuanya itu berasal dari siapa? Maka sebetulnya siapa yang berhak dipuji itu? Nah itu namanya istighraq Pak Haji. Ya, itu yang istighraq. Ketika ibu mengatakan begini Ibu di Pangandaran, alah meni endah kieu, ibu sedang memuji pemandangannya atau sedang memuji pencipta pemandangan itu? Sebetulnya kata ulama Pak, kita sedang memuji pemandangan, tetapi sebetulnya kita sedang memuji pencipta pemandangan itu. Itu istighraq namanya Pak. Ya, misalnya bapak-bapak disebut kasep gitu Pak. Sebetulnya saya sedang memuji siapa? Memuji yang nyiptakan Bapak. Gitu Pak ya, begitu. Karena kasep ini adalah sesuatu yang Allah berikan kepada Bapak-bapak begitu. Bapaknya menikah kasep. Nah, sebetulnya saya sedang memuji Bapak, sedang memuji Allah. Allah itu namanya istighraq gitu Pak. Makanya tidak ada yang berhak mendapat pujian selain Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karena semua yang kita dapatkan semuanya dari, nah itu Ibu sekalian. Ya. Ibu dipuji misalnya apa Bu? Apa yang bisa saya puji dari Ibu? Berikan contoh Bu, apa? Amin Bu. Ibu teh meni soleha gitu. Soleha ini kehebatan ibu atau pemberian dari Allah? Nah, pertolongan dari Allah. Maka sebetulnya saya sedang memuji Allah Pak. Itu yang pertama, istighraq.
Makanya kalau ada yang memuji kita, segera kembalikan pujian itu kepada yang berhak mendapatkannya. Siapa? Allah. Ibu temani soleha, langsung Bu kembalikan kepada Allah dan mengatakan alhamdulillah hadza min fadli Rabbi. Kan begitu Pak ya? Begitu. Karena tidak ada yang berhak mendapatkan pujian kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah ini Bapak Ibu, makanya ketika Bapak Ibu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan, yang mengurus, yang merawat, yang mengatur, yang memberi yang mengurus, mengatur semesta alam. Karena Rabb itu artinya pengurus, pengatur, pemelihara, perawat, pemberi dan pencipta. Rabb namanya. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sering mendengarkan kalimat tauhid rububiyah, Pak? Berarti apa artinya? Nah, dari Rabb itu kan ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid sifat wal asma was sifat. Rabb itu artinya tadi Pak, pengurus, pemilik, perawat, pengatur, pemelihara, pemberi. Berarti tauhid rububiyah apa? Bu, apa yang disebut dengan tauhid rububiyah? Maka kata ulama yang disebut dengan tauhid rububiyah itu adalah Pak, ayya'taqida annallaha khaliqun rajikun muslihun mudabbirun mun'imun, Bu. Itu ya tauhid rububiyah, Bu. Coba diulang, Bu. Mun'imun. Eta wae tungtung kapal ya, Bu. Jadi tauhid rububiyah itu apa? Ayya'taqid annallaha khaliqun razikun mun'imun muslihun mudabbirun. Jadi kita berkeyakinan Allah itu pencipta, pengatur, pemberi, perawat dan pemelihara, Pak. Itu namanya tauhid rububiyah. Itu Bapak Ibu ya, paham ya? Gitu. Mungkin Bapak Ibu seringlah mendengarkan kalimat ini karena ini bahasan akidah yang paling mendasar. Tauhid dibagi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma was sifat. Dan saat ini kita sedang membahas tentang tauhid asma ya, Bu ya. Asmaul husna ini. Baik, coba Bapak Ibu lihat surat Quraisy, Pak. Sini nih, Pak. Surat Quraisy. Ini surat keistimewaan Allah kepada orang-orang Quraisy. Pernah kita bahas, Pak, siapa Quraisy itu? Siapa suku itu? Quraisy. Ini suku hari Ibu. Ya Pak ya. Quraisy ini Bapak Ibu sekalian maknanya kan ada setidaknya 3 ya Pak. Quraisy itu adalah kalau bahasa para ulama itu mutafarrik, Pak. Jadi sebuah kaum yang heterogen, datang dari mana-mana, kumpul di sebuah lembah dekat Ka'bah, Pak ya. Itu namanya Quraisy, Bu. Macam-macam kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini, kabilah itu tuh, Pak. Datang semuanya membangun masyarakat, disebut dan masyarakat Quraisy itu. Itu yang pertama. Yang kedua, disebut Quraisy itu adalah ya'kul wala yu'kal. Dia bisa makan tapi tidak bisa dimakan. Artinya ini kaum yang sangat disegani sekali. Disegani Quraisy itu Bapak Ibu sekalian. Pemegang kunci Ka'bah itu. Ya, Pak. Disegani oleh kabilah-kabilah yang lain. Kenapa disegani, Pak? Selalu diingatkan dengan cerita Abraha. Siapa yang mengganggu orang Quraisy, Allah turun tangan. Lihat Abraha, gitu dah, Pak. Makanya mereka itu kan bisa rihlatus syita'i was-shaib, bisa berdagang di musim panas dan musim 12 bulan, Pak, bisa dagang kemana-mana tanpa diganggu. Kenapa? Karena tidak ada yang mau mengganggu. Diingatkan dengan kisah Abraha, Pak. Kalau mengganggu orang Quraisy, Allah turun tangan. Tuh lihat Abraha, gitu Pak. Makanya mereka itu yakul wala yu'kal.
Kalau bahasa kita Pak, mata rantai di puncak mata, apa namanya? Kalau makanan itu di puncak mata rantai makanan, bisa memakan tapi tidak bisa. Nah itu namanya Quraisy. Kaum yang sangat disegani sekali. Yang ketiga, Quraisy itu Bapak Ibu sekalian dari takorus Pak. Artinya kaum yang mudah menghasilkan uang. Kan Quraisy itu artinya uang. Quraisy namanya Pak, itu uang. Makanya mereka tuh ahli ini Pak, ahli mendatangkan uang. Dengan cara apa? Bisnis. Walaupun Al-Quran menyebut bisnis mereka itu curang Pak. Wailul lil bukan musallin atau Bu, mutaffifin, musallin hari Ibu. Kan ada ayat ya Pak, wailul lil mutaffifin. Mereka tuh curang. Tetapi gen mereka tuh Pak, gen ahli berbisnis. Kan kalau orang Mekah itu pedagang ya Pak, kalau orang Madinah petani itu. Dan Quraisy ini Bapak Ibu sekalian adalah terkenal Pak. Mereka tuh orang-orang yang ahli dalam berdagang. Musim dingin, musim panas dikuasai semuanya. Itu namanya takorus atau kirash, uang itu. Jadi pandai menghasilkan, seperti ibu lah, pandai mencari uang Bu. Ibu tuh gitu. Suami nyimpen di mana saja kapanggih itu Bu. Ya Bu ya. Ibu kan begitu Bu. Suami nyimpen uang di mana saja kapanggih. Kenapa? Karena ibu pandai mencari. Quraisy. Nah itu Pak ya. Nah itu Quraisy Bapak Ibu sekalian ya. Dia bangsa yang heterogen, disegani dan pandai berbisnis itu ya, Masya Allah. Itu Quraisy. Nah keistimewaan mereka apa Pak? Ilaf. Allah berikan ilaf kan, liilaf Quraisy itu. Kelebihan mereka oleh Allah itu diberikan ilaf. Apa ilaf? Kalau Bapak Ibu lihat terjemah Al-Quran, terutama dari Depak, itu terjemahnya Pak kebiasaan. Betul tidak? Coba lihat. Silakan Bapak Ibu lihat terjemah Quraisy. Kebiasaan orang-orang itu sangat jauh Pak dari pemahaman tafsir itu. Ilaf itu Bapak Ibu sesuatu yang kita berikan kepada orang lain agar mereka nurut sama kita, namanya ilaf. Ya, sesuatu yang kita berikan kepada yang lain agar mereka nurut sama kita, hatinya tunduk sama kita, namanya ilaf. Makanya Bapak Ibu pernah mendengar kalimat ta'liful qulub, bagaimana melunakkan hati. Ya kan begitu Pak ya? Itu. Jadi contoh misalnya ibu, saya kasih mobil, saya kasih motor, saya kasih rumah, saya kasih tiket haji. Hari keempat Bu, jam 8 wengi kabumi abdi kedah sumping. Ubi sumping moal. Kenapa sumping? Karena ibu sudah diilap sama saya. Hatinya sudah ditundukkan dengan pemberian tadi. Namanya apa tadi? Ilap. Nah orang Quraisy ini Pak sama Allah sudah diilap loh. Diberikan Ka'bah, diberikan Zam-Zam, diberikan apa tadi, dijaga dari pasukan gajah, betul kan? Diberi Rasul, diberi buah-buahan, diamankan Mekah itu. Itu pemberian-pemberian ini tak layak sebetulnya bagi orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka adalah kaum Pak yang rusak secara moral itu. Perzinahan, perjudian, kecurangan dalam berdagang, membunuh anak-anak perempuan. Semua kerusakan moral mereka lakukan, tetapi Allah istimewakan, dikasih Zam-Zam, dikasih Ka'bah, dijaga dari pasukan gajah, diamankan negeri Mekah itu Pak, diberikan buahan dan diberikan Rasul. Padahal mereka nggak layak itu. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa Allah kasih semua itu? Ini jawabannya Pak. Fal ya'budu rabb hadzal bait, agar mereka ibadah kepada Tuhannya Ka'bah ini. Rob di sini sebut Pak. Fal ya'budu, maka beribadahlah Rabb kepada pemilik, terus pemelihara, pengatur Ka'bah ini. Rob itu Bu.
Kenapa Allah ngasih banyak keistimewaan kepada mereka? Agar mereka mudah ibadah, Pak. Bapak Ibu kalau ingin menundukkan orang, Pak, melunakkan hatinya, seur dibere, Pak, sok geus sok, Pak. Sok Ibu seur mere, Bu. Tahun awis-awis lah nu bodas-bodas we, Pajero bodas, Bu, sok. iPhone 15 bodas gitu sok. Orang itu tunduk, Pak, namanya taklif atau ilap itu. Ya. Makanya Ibu dan Bapak kalau ingin ngajak orang, Pak, ngajak orang untuk ngaji dan lain sebagainya, kasih ilap, Pak. Misalnya di sini ada parasmanan gitu, Pak. Nanti siapa yang datang? Ini awal-awal Nabi juga begitu kan? Pertama Nabi ngajak dakwah, Pak, di Mekah dengan cara apa? Bito'am, dengan makan-makan loh. Ya. Makanya nanti mungkin setelah kajian, Pak, minimal kita ngabubur di dia, Pak. Atau nyeblak gitu, Bu. Setuju kan Pak Haji ya, Pak Haji Hadi? Ayo, Pak. Ya, saya itu kalau di pengajian malam-malam, Pak, di seluruh pengajian, memang kadang mungkin ada cikopi gitu, Pak ya. Ada apa begitu, Bu. Ya, begitu. Di sini mah ada air herang juga dingin gitu, Pak. Langsung, Pak ya. Itu ilap, Pak. Orang menarik gitu. Karena Nabi mengajak awal masyarakat Arab di Mekah dengan cara apa? Makan-makan terlebih dahulu. Karena banyak orang yang belum mau kan, jangan naon ngaji. Tapi mereka pertama tertarik apanya dulu? Wah, cikopi gitu, Pak. Lama-lama kan hidayah masuk tuh, Pak, setiap pengajian. Dan pada akhirnya mereka tidak hanya tertarik dengan makanan, tetapi tertarik dengan ilmu itu. Karena kalau langsung ilmu, orang belum tentu tertarik, Bapak Ibu. Mendingan di rumah, Pak. Leres tuh. Nah, ini mudah-mudahan nanti pas pengajian lagi sudah terrealisasi ya, Pak. Cikopi itu, Pak ya. Minimal itu, Bu. Ibu setuju enggak? Nah, itu. Wangi mah tunduh, Bapak Ibu ya. Makanya kalau apalagi kalau misalnya ada bakakak, wah itu. Ini Bapak Ibu ya, itu namanya ilaf. Karena agar orang Quraisy itu beribadah kepada Allah, diistimewakan oleh Allah, padahal mereka kaum yang tidak layak ya, Pak. Rusak sekali bangsa Arab itu. Tapi saya tanya kepada Ibu dan Bapak, apakah mereka ibadah enggak sama Allah? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Makanya Quraisy itu tadullu, menunjukkan kepada kita bahwa nikmat belum tentu memudahkan orang langsung ibadah kepada sang pemberi nikmat, Pak. Maka kalau ada di kita, Pak, sibuk dengan nikmat, tapi hese ibadah ke pemberi nikmat, itu namanya Quraisy of the gang itu, Bu. Itu aku ada begeng itu, Pak. 11 itu bestinya Quraisy itu, Bu. Kan begitu Bapak Ibu ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Quraisy itu menunjukkan kepada kita ternyata nikmat tidak serta-merta membuat kita makin mudah ibadah kepada sang pemberi. Siapa contohnya? Orang Quraisy, Bu. Angere bebal, Pak. Angere menolak ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu rumusnya ya. Kalau kita sibuk dengan nikmat tapi makin hese ibadah ke Allah, Pak, itulah yang disebut dengan apa tadi, Bu? Quraisy of the gang. Gitu ya. Di sini muncul Rob. Beribadahlah kepada Rob hadal bait, kepada Tuhannya Ka'bah ini. Apa tadi Rob itu artinya, Bu? Nah, itu ya. Begitu. Bapak Ibu lihat, ini kalimat siapa, Pak? Ini menarik. Jadi ketika pasukan Abraha itu datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, istirahat dulu kan di sebuah tempat namanya Al-Mughommas. Mughommas ini sebuah tempat yang sudah dekat ke Mekah dari arah Yaman, Pak. Namanya Al-Mughommas. Kan Abraha itu datang dari mana? Dari Yaman. Dari ujung sana kan begitu, dari Yaman. Datang ke Mekah. Sesampainya di Al-Mughommas berhenti. Wah, nyuri Bapak Ibu. Nyuri apa? Harta-harta orang-orang Mekah ketika itu di Mughommas. Kemudian mengutus seseorang untuk memanggil sesepuh bangsa Quraisy. Yang kebetulan sesepuhnya itu adalah kakeknya Rasulullah bernama Abdul Muthalib. Datang Abdul Muthalib, Bapak Ibu sekalian, ya, ke Al-Mughommas berhadapan dengan Abraha itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu?
Abraha itu Bapak Ibu ketika duduk di singgasana itu langsung berdiri, Pak. Langsung berdiri, kalau kata silakan duduk bersamaku begitu. Sangat menghormati Abraha ini kepada Abdul, karena karismatik Bu Abdul Muthalib ini. Sangat karismatik sekali. Tetapi apa yang terjadi, Pak? Ketika Abraha tanda kutip minta izin untuk menghancurkan Ka'bah, apa kata Abdul Muthalib? Hajati, kebutuhanku kepadamu adalah tolong kembalikan 200 ekor unta yang kau curi. Abraham mulai tidak berselera, Pak. Ini pemimpin tapi memikirkan pribadi itu, Pak. Kenapa tidak memikirkan Ka'bah yang akan dihancurkan? Kenapa malah memikirkan unta yang dicuri 200? Kalau bahasa kita mah Abraham kehilangan rasa hormat itu. Kenapa? Karena disangkanya Abdul Muthalib itu hanya memikirkan pribadi saja dan tidak peduli dengan urusan Ka'bah sebagai kekayaan bangsa Quraisy ketika itu. Jadi kalau bahasa kita begini Abraha itu, Bu. Ini sebetulnya panjang, Bu, kisahnya ya. Saya singkat saja. Saya kesini untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa ente hanya memikirkan masalah unta? Dan ini kalimat Bapak Ibu Abdul Muthalib. Inni rabbu ibili wa anna lil bait rabban sayamna'uhu. Masya Allah itu. Aku ini Tuhannya untaku, sementara Ka'bah itu sudah punya Tuhannya sendiri akan menjaganya tuh. Disangkanya Abdul Muthalib ini, Pak, disangkanya tidak egois, Pak ya. Ternyata memang dia betul-betul kalimatnya sangat diplomatis sekali. Aku kesini untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ente mah cuma mikirin unta saja. Kata beliau, anna rabbu ibili. Aku cuma tuannya unta. Wa inna lil bait rabban sayamna'uhu. Sementara Ka'bah sudah punya Tuhannya sendiri yang akan menjaganya. Ibu sekalian ya. Diplomatis ya Pak ya. Masya Allah itu. Di sini ada kalimat rob 2. Saya ini pemilik tuannya unta, sementara Ka'bah sudah punya Tuhannya sendiri yang akan menjaganya itu. Dan terjadilah kisah yang diabadikan di dalam surah Al-Fil itu ya Bu. Bagaimana cara Allah menjaga Ka'bah dari pasukan Abraha. Abraha ini bukan orang Yaman, Pak. Dia orang Ethiopia, Habasah. Jadi pertama Bapak Ibu sekalian, orang Yaman itu kan awalnya Yahudi, Pak. Awalnya adalah Yahudi. Datang Abraha dari Ethiopia memerangi orang Yaman dengan membawa agama Nasrani. Setelah Bapak Ibu habis orang Yahudi ini, Pak, kan lari kemana-mana, Pak ya, termasuk ke Madinah. Dan di Madinah kan betul-betul sangat ini Pak, sangat eksis kan orang-orang Yahudi. Itu buangan dari mana? Buangan dari Yaman itu Pak, yang kalah ketika melawan Abraha itu. Ketika masuk ke Yaman, memerangi orang Yaman dan menebarkan agama Nasrani. Tetapi setelah dikuasai oleh Abraha, orang Yaman ini setiap tahun berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Apa kata Abraha? Kalau begitu kita bikin tandingan, Pak. Abraha ngedamel gereja namanya Qulais. Gereja yang paling megah ketika itu dan tidak pernah tertandingi oleh gereja yang lain. Di Yaman itu namanya Qulaisun, Pak. Untuk apa Abraha bikin gereja? Ukut menandingi Ka'bah agar orang Yaman tiap tahun tidak pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Setelah gereja janten Bapak Ibu sekalian, anggar we orang Yaman teh ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Oh kalau begitu satu-satunya cara Ka'bah kudu di. Nah itu Bapak Ibu motivasinya itu. Ya itu. Jadi tradisi agama Nasrani, tradisi agama Yahudi Pak, menebarkannya dengan perang memang itu. Menebarkannya dengan istikmar. Istikmar itu apa? Istikmar itu penjajahan Bapak Ibu. Dengan penjajahan. Memang tradisinya begitu. Baik, kita masuk ke materi akidahnya. Bapak Ibu silakan buka surat Al-Isra ayat 24. Wahfid lahum a'udzubillahi minasyaitonir rajim wahfid
lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbi, maksudnya irhamhuma kama rabba. Masuk lagi, yani mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Di ayat ini Pak, Bu, orang tua Allah sebut dengan Rob. Ya. Orang tua disebut dengan Rob. Di kalimat mana? Robbayani. Allah menyebut orang tua dengan Rob. Kenapa? Karena fungsinya sama Pak. Pendidik, perawat, pengurus, pemberi kan? Sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Merendah dirilah kepada orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Ini adalah perintah Allah untuk merendah Pak di hadapan orang tua. Jangan pernah meninggi. Pernah kita bahas kenapa Allah menyuruh kita merendah kepada orang tua? Karena Allah ingin meninggikan kita di kehidupan Pak. Siapa yang mudah merendah di hadapan orang tuanya, Allah mudah meninggikan di kehidupannya itu. Dan siapa yang meninggi di hadapan orang tua, Allah mudah untuk merendahkan di kehidupannya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Al-ardu aqrabut thoriq ila sama. Bumi itu jalan terdekat menuju langit. Kalau kita makin membumi, Allah akan mudah melangitkan kita, Pak. Artinya kalau kita mudah merendah, Allah mudah. Kenapa? Karena hati, Pak, itu menyukai orang yang merendah dan tidak menyukai orang yang meninggi. Selalu banyak hati yang meninggikan orang-orang yang merendah, dan selalu banyak hati yang merendahkan orang-orang yang meninggi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tinggi, merendah Pak, jangan meninggi. Setuju nggak Bu? Kalau kita ingin tinggi, merendah. Karena kalau kita meninggi, banyak hati akan merendahkan Pak. Kenapa? Karena hati tidak suka kepada yang meninggi. Angkat tangan di sini Pak. Sanu rasa penuh sombong coba. Ayo. Tidak anu resep penuh sombong Bapak Ibu. Kesombongan ilmu, kesombongan harta, teu aya nu resep, betul dah Bu? Makanya al-ardu aqrabut thoriq ila sama. Bumi itu jalan terdekat menuju langit. Membumilah agar Allah melangitkan kehidupan Anda. Karena apa? Karena Allah, malaikat, orang-orang beriman itu suka kepada hati-hati yang senantiasa merendah, ya. Makanya kalau kita mencoba meninggikan diri, banyak hati akan merendahkan kita. Namun kalau kita terus merendahkan diri, merendahkan hati, banyak hati nanti akan meninggikan. Namanya tawadu, Pak. Apa itu tawadu? Wasaton baina takabur wa di'ah. Tawadu itu Bapak Ibu pertengahan antara takabur wa di'ah. Apa takabur? Membesarkan diri. Apa di'ah Pak? Merendahkan diri. Nggak boleh kita merendahkan diri. Harusnya tawadu, merendahkan hati. Ustadz, abdi mah tegaduhna naon tepates hidup, itu bukan tawadu, namanya di'ah namanya Bu. Tawadu itu orang yang tidak memperlihatkan keistimewaannya karena menghormati orang lain Bu. Itu tawadu. Tapi kalau yang menghinakan diri bukan tawadu, namanya di'ah. Ah Ustadz, abdi mah sebatang kara tepantes hidup. Itu namanya di'ah, bukan tawadu itu. Ayo begitu Bapak Ibu? Aya itu ya. Jadi tawadu mah orang yang tidak memperlihatkan keistimewaan padahal punya itu Pak. Itu namanya tawadu, merendahkan hatinya. Kita masuk ya ke materi akidahnya. Apakah baik. Ini pengen ceramah itu Bu. Bapak Ibu lihat kalimat di keduanya. Wakul, katakanlah, Robbirhamhuma, Tuhanku, irhamhuma, sayangi keduanya. Siapa? Orang tua. Kama, sebagaimana Robbayani, mereka menjadi Tuhanku, Soghiro, ketika kecil. Ini dalil orang tua pun disebut dengan Rob oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya Tuhanku, sayangi keduanya sebagaimana keduanya menjadi Rob bagiku ketika aku kecil. Apa arti Rob tadi? Pengurus, pengatur, pemberi, pemelihara. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tanya kepada bapak ibu, orang tua kita kalau makin kaya, kita makin bangga enggak, Bu? Makin tenang tidak? Tuh, Pak. Kemudian nanti ibu punya orang tua, Bu, ternyata kepilih jadi presiden 2004, Bu. Kita bangga. Ya. Ya, Bapak Ibu ya. Maka sebangga apa kita punya Rob, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Coba. Orang tua saja, Pak, makin kaya kita makin tenang kan? Makin bangga, makin reus tuh, Bu. Bisa sekolah ke mana saja, ke rumah sakit mana saja. Makin reus, orang tua makin kaya, makin kuat, makin terkenal. Sekarang sereus apa kita punya Rob kita Allah, coba, Bu. Innallaha ala kulli syai'in. Oke. Masuk ke kaidah yang kedua. Orang tua itu disebut Rob. Pengurus, pendidik, perawat. Pendidikannya, perawatannya namanya tarbiyah, Bu. Namanya apa? Kan ada murabi, ada mutarabi, ada tarbiyah. Allah itu Rob, perawat. Perawatannya namanya tarbiyah. Allah itu pemelihara. Pemeliharaannya namanya prosesnya namanya tarbiyah. Pendidikannya namanya tarbiyah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kadang orang tua ngehukum, kadang marah, Pak, kadang ngejewer, itu apa namanya? Tarbiyah. Proses agar kita makin baik, Pak, agar kita makin soleh gitu ya. Maka siapapun yang sedang dihukum, dijewer, Pak, disetrap oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mengatakan Allah sedang menghukumku, tetapi Allah sedang mentarbiyahku. Paham Bapak Ibu sekalian? Kan pendidikan itu tidak hanya memuji, tapi kadang menghukum, kadang nyarekan, Pak, kadang nyetrap, Bu, kadang ngejewer. Betul kan? Itu tarbiyah, Bapak Ibu sekalian. Proses pendidikan agar kita makin baik, soleh dan lain seterusnya. Allah juga demikian, karena Allah juga Rob, kadang menghukum, kadang apa tadi? Kumaha ngajewerna, Bu? Kadang marah, Pak, kadang nyerekan kepada kita. Jangan pernah mengatakan Allah sedang memusibahiku, Allah sedang menghukumku, tapi bilanglah Allah sedang mentarbiyah aku. Kenapa, Pak? Karena Allah itu tidak mungkin menghukum, menjewer dan lain sebagainya kalau kita tidak ada salah. Maka rumusnya, Bapak Ibu, masalah diundang oleh kesalahan, Pak. Siapa yang banyak kesalahan oleh Allah, orang ini pasti sedang akan banyak masalah di kehidupannya. Al-mas'alah la ta'ti minal faraq. Masalah itu tidak datang di ruang yang hampa. Selalu ada muqaddimah, Pak, yang melatar belakangi masalah itu ada apa? Kesalahan. Makanya, Pak, orang yang banyak kesalahan pasti banyak masalah. Karena masalah diundang oleh kesalahan, Bapak Ibu. Sok ibu lah di bumi, Bu, banyak kesalahan dalam rumah tangga, pasti banyak masalah geresok. Leres tuh, Bu. Ya Allah, nah hidup teh abib teh banyak masalah. Kata Allah, itu karena kesalahan Anda, kan begitu. Nah gitu, Bapak Ibu sekalian. Kan kita suka begini, Bapak Ibu sekalian ya. Kan ya, Pak, subuh kaberangan, Bapak Ibu. Zuhur mau siangan, Bapak itu. Kesibukan, asar nundutan, Pak. Maghrib di perjalanan, Bu ya. Kemudian isya kesepian, Bu. Tapi nulis status kan di Facebook, ya Bapak Ibu, ya Allah, kenapa kau uji aku seberat ini? Kenapa aku belum dapat rezeki yang banyak? Dia sadar dengan masalahnya, tapi tidak sadar dengan kesalahannya itu. Banyak orang yang begitu, Bu. Sedekah tara, Bu ya, ngaji. Tapi ya Allah kenapa, ya Allah kenapa? Terus dia bilang kenapa, Pak? Dia sadar dengan masalahnya tapi tidak sadar dengan kesalahannya. Padahal kesalahan diundang oleh masalah, Bapak Ibu sekalian.
Laras tuh Bu. Kan banyak begitu ya Paknya. Ari keinginan maksimalis, ari ibadah minimalis. Ujung-ujungnya melankoli, cerik wae. Kita suka begitu Pak. Makanya kita lihat dalam Al-Quran, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kenapa na'budu dan nasta'in digabung dalam satu ayat. Dan kata Ibnu Qayyim, ini inti suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka hanya kepada engkau kami ibadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Kenapa ibadah dan pertolongan itu Bapak Ibu digabung? Karena Allah yang mengatakan kepada kita, siapa yang baik ibadahnya akan deras pertolongannya. Karena pertolongan diundang oleh ibadah Pak. Ya mah ibadah tara Pak, tapi terus saya minta pertolongan. Ya Allah, kenapa kau berikan aku jodoh? Ya Allah, kenapa aku belum berikan aku rezeki yang lancar? Oh, gitu terus ya Pak. Kenapa? Allah pasti jawab, Allah, kenapa kamu tuh sholatnya berantakan? Allah juga bisa jawab gitu ya. Kita ini orang yang mudah sadar dengan masalah hidup, tapi tidak sadar dengan kesalahan. Demi Allah Bapak Ibu, setiap orang banyak kesalahan, pasti banyak masalah di kehidupannya. Jangan banyak kesalahan agar tidak banyak masalah. Masalah rumah tangga Bu, pasti Pak, itu dari kesalahan itu. Ya, bisa dari ketidakjujuran pasangan, tidak kesetiaan, tidak bla-bla, banyak lah itu. Leres tuh Bu. Nah gitu. Makanya Allah jewer Bapak Ibu sekalian. Yang berbuat salah itu kan dijewer. Kenapa dijewer Bapak Ibu? Karena Allah itu pendidik Pak. Allah itu perawat agar kita tumbuh menjadi orang-orang yang baik Bapak Ibu sekalian. Seperti orang tua tidak akan pernah membiarkan anak yang berbuat. Nah itu, maka mulai malam ini Bapak Ibu sekalian, pendidikan pertama ibrah pertama atau pelajaran pertama adalah setiap Allah menghukum kita dengan masalah-masalah yang ada, jangan mengatakan Allah sedang memberikan masalah, sedang memberikan hukuman, tetapi Allah sedang mentarbiyah. Kira-kira di perasaan lebih raus tuh Pak? Lebih enak gak? Mana yang paling enak Bu? Allah sedang menghukumku, Allah sedang mentarbiyahku. Nah itu Bu ya, begitu. Kita masuk Pak. Ini masih muqaddimah ya. Nanti itin nama jam 10 lah Bu. Perhatikan di kalimat masih Rabbuna Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu Rabbunallah tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mari Bapak Ibu kita renungkan ayat ini. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah, berarti siapa Bu? Pengurus kami adalah, perawat kami adalah, pemelihara kami adalah. Nah itu Pak, Rob itu begitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengatakan Rabbunallah, Bapak Ibu ridho diurus, diatur, dirawat dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Bapak Ibu pernyataan keimanan. Rabbunallah, Tuhan kami adalah. Yang menarik adalah kalimat summastaqamu. Kemudian istiqomahlah. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Kenapa setelah pernyataan iman Rabbunallah ada kalimat summastaqamu. Istiqomahlah. Sama seperti hadis ini Bapak Ibu. Ya. Jadi Amroh Sofyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau bahasa kita Bapak Ibu sekalian ya, katakan kepadaku Bapak Ibu sekalian sebuah perkataan yang aku tidak akan pernah tanyakan kepada yang lain. Apa kata Rasul? Amantu billah tsummas taqim. Berimanlah kepada Allah kemudian istiqomahlah. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa setelah pernyataan iman Tuhan kami adalah Allah, kemudian kita harus istiqomah? Kenapa? Ini ningki ya Bapak Ibu. Ini jawabannya Pak.
Karena setelah kita mengatakan beriman, pasti setelah itu akan banyak diuji ya Pak ya. Karena Allah mengatakan tidak akan membiarkan seorang mukmin mengatakan aku beriman kecuali setelah itu pasti banyak diuji. Maka istiqomahlah. Karena setelah iman itu pasti banyak ujian. Ustadz, kenapa sih hidup saya itu banyak ujian? Karena Allah tahu Bapak Ibu tuh orang beriman. Semakin kuat iman kita, semakin besar. Maka kalau Bapak Ibu sedang diuji oleh Allah dan ujian yang besar, Pak, itu tandanya Allah percaya dan kehebatan iman kita. Karena Allah tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan iman kita untuk menghadapinya. Ya. Makanya makin banyak ujian, makin bangga tidak Bu? Makin bangga tidak? Makin bangga. Kenapa? Karena Allah tahu kemampuan dan kehebatan iman kita. Berarti ujian itu baik atau buruk? Kalau baik, mending lama, mending sebentar. Anggar. Itu ya Pak ya. Setelah kita mengatakan pernyataan iman, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, setelah itu harus istiqomah. Kenapa? Karena setelah itu kita akan banyak dengan ujian, Bu. Ujian pasangan, ujian ini, ujian itu selalu ada. Ustadz, Abi mah tidak mau diuji ya, jangan beriman Bapak Ibu. Dan orang beriman pasti hidupnya penuh dengan ujian, Pak ya. Begitu. Contoh Ibu dan Bapak sekalian dirahmati. Kenapa istiqomah, Pak? Ujian tuh banyak. Kesempitan, Bu, ujian bukan? Kelapangan, ujian Bapak Ibu sekalian. Banyak orang Pak yang semangat ibadah ketika disempitkan, tapi mulai pelan-pelan mundur dari ibadah ketika dilapangkan. Banyak gak Bu? Alasannya apa? Sibuk, Pak. Betul kan? Ketika disempitkan di masjid terus Pak, tetapi ketika dilapangkan mulai Pak menghilang dari masjid. Alasannya sibuk. Itu gak istiqomah itu namanya Pak. Istiqomah itu Bapak Ibu, baik lapang maupun sempit, tidak mengubah frekuensi ketaatan kita kepada Allah. Itu namanya Pak istiqomah itu. Sebaliknya ayah Bu, ketika makin lapang, makin semangat ibadah ke masjid. Ketika disempitkan, hilang di masjid. Diajak ngaji, Bu ayo ngaji, punten nuju rudet cenah Bu. Ayahnya gitu Pak itu Pak. Nah, Bapak Ibu ini yang mana Pak? Dari dua contoh ini. Kan begitu Pak. Makanya kalau ada Bapak Ibu sekalian orang yang menghilang dari ketaatan gara-gara kesibukan dunia Pak, dia tidak siap dengan ujian iman itu namanya. Enggak istiqomah itu. Ya. Makanya kelapangan dan kesempitan kehidupan tidak boleh mengubah frekuensi ketaatan. Itu namanya istiqomah Bapak Ibu. Kalau alasannya sibuk, itu tanda dia tidak siap dengan konsekuensi iman. Karena iman pasti banyak ujian Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan kemarin sudah kita bahas Bapak dan Ibu ya. Orang itu mudah bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Kalau orang sudah mencintai dunia pasti akan mengentengkan urusan akhirat, Pak. Gitu. Makanya Bapak Ibu jangan pernah meletakkan dunia di sini. Betul Bapak ya? Jangan pernah meletakkan dunia di mana? Di hati. Karena kalau sudah dunia di sini, Pak, maka orang itu akan watadarunal akhirah, menggambangkan, mengentengkan urusan akhirat. Ka masjid asa teu salah, Bu. Ngaji teu ngaji asa teu boga tegaduh dosa. Itu namanya tadarunal akhirah. Makanya kata ulama, akhrijid dunya fi qalbik, Bu ya. Akhrijid dunya fi qalbik, kemudian saya lupa kalimat, dan genggam di tangan. Keluarkan dunia di hati dan genggam di tangan. Jadi tepat dunia itu bukan di hati, tapi itu kata ulama, Bu. Ya. Kenapa harus di tangan? Biar kita bisa kelola dengan baik. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai dikeluarkan di hati, lepas di tangan. Teu bogana naon kena, Bu. Ya kan? Dunia itu dilepaskan di hati tapi digenggam di tangan. Jangan dilepas di hati, lepas di genggaman gitu. Kita tegaduhna naon Bapak Ibu? Mana yang paling bagus Bapak Ibu? Dunia lepas di hati
tetapi terpegang di genggaman, atau lepas di genggaman tetapi ada di hati? Mana yang paling bagus? Kan ada dua kata ulama orang itu. Dunia itu ada di tangannya tapi tidak ada di hatinya. Yang kedua, dunia itu Pak tidak ada di tangannya tapi ada di hatinya. Mana yang paling bagus? Sok. Ini biar sama-sama bingung Ibu. Susah dia ngebahas naon. Orang Pak, dunia itu ada di hati tapi tidak ada di tangan. Ini orang yang loba kahayang tapi teboga itu namanya Pak. Hoyong iya, di hati banyak tapi tidak di tangan. Itu orang loba, namanya halu Bu. Yang bagus adalah juhud, ada di tangan tapi tidak ada di hati Pak. Apa kata Yusuf Qaradawi? Generasi awal itu Pak kaya-kaya, betul kan? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tolhah, kemudian Abu Bakar. Tapi mereka orang juhud bukan Bu? Orang juhud bukan? Kenapa disebut juhud? Karena dunia tidak ada di hatinya, ada di, makanya dunia apa betul-betul mereka persembahkan kan untuk kepentingan umat, bla 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 gitu. Tidak jadi jadi tidak berbangga-bangga, berpoya-poya, berpamer-pamer, tidak ada itu. Itu namanya Jadi juhud itu bukan meninggalkan dunia, bukan ditinggalkan dunia Bu. Apa ditinggalkan dunia? Bukan juhud, miskin namanya. Betul Pak? Juga juhud itu bukan meninggalkan dunia, tetapi menggenggam dunia di tangan, menggunakan dunia untuk kepentingan akhirat Bapak Ibu. Itu namanya juhud. Kira-kira Bapak Ibu nih di kelompok yang mana Pak? Dunia tidak di hati ada di tangan, atau tidak di tangan ada di hati? Nah itu Bapak Ibu ya. Makanya Ibu kenapa tiasa ngaji? Ustadz aya waktos. Berarti pemerintah aya waktos ngaji mah teu istiqomah namanya Bu. Punten Bapak Ibu, sudah saya sampaikan di hadis Tirmidzi. Sunnah ngaji itu farta'u. Kan kata Nabi, idza marortum biryadil jannah farta'u. Sunnah ngaji itu farta'u. Apa farta'u? Sediakan waktu, bukan mencari waktu tersedia. Luangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Kalau Bapak Ibu mencari waktu luang, itu namanya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mencari waktu yang tersedia, itu namanya adalah wattadarunal akhirah. Karena sunnah ngaji itu luangkan waktu dan sediakan waktu. Sesibuk apapun Bapak Ibu sediakan. Itu sunnahnya Pak. Ya. Baik, ini yang pertama Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa setelah Rabbunallah harus istiqomah? Karena kalimat Rabbuna Allah itu punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Tadi Bapak Ibu, ujian. Ujian kita banyak, Pak. Di antaranya tadi ujian dari syahwat, betul enggak? Aduh Bapak, ada enggak tadi Bapak Ibu di rumah ngaji entong ayat tuh Pak? Ngaji entong, lamun henteu di absen. Lamun ngaji ayat tuh Bu. Itu ujian syahwat, Pak. Apa kata Allah? Inna nafsa la'ammaratu bisu. Karena syahwat ini mengajak kita dalam keburukan. Makanya ketika Bapak Ibu akan melaksanakan kebaikan selalu ditentang oleh syahwat. Kenapa? Al ibadah khilafus syahwat. Karena ibadah itu berlawanan dengan hawa nafsu, dengan syahwat itu. Makanya wajar tadi di rumah ngaji entong. Alah rada leuleus. Itu Bu, itu syahwat itu Pak. Maka siapa Bapak Ibu pemenang-pemenang dari pertarungan syahwat ini Pak? Ini orang-orang hebat itu. Karena saya yakin tadi di rumah itu kan ujiannya berat tuh ya. Mending ngaji atau nonton drama Korea sampai ninyo emih itu Bu. Gitu ya. Begitu. Betul Bapak Ibu? Setiap ada ketaatan pasti berbenturan dengan Kenapa? Li'annal ibadah khilafus syahwat. Syahwat itu tidak suka ibadah, senangnya kepada keburukan. Bapak Ibu jam segini enaknya naon cok?
Ngaji atau apa di bumi Bu, sambil rebahan di sofa, sambil makan martabak panas dan nonton drama Korea sok Bu. Aduh. Betul Bapak Ibu ya, makanya Yusuf Qaradawi bilang begini, Pak Haji ya. Al ibadah kisatu sober. Ibadah itu kisah tentang sebuah kesabaran. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu ibadah sedang menggabungkan dua kesabaran. Satu, as-sabru ala fi'lihi, kesabaran dalam melakukannya. Kedua, as-sabru ala aqdaril muallimah, kesabaran dalam menanggung segala kesulitannya. Kalau Bapak Ibu ibadah tidak menemukan kesulitan, jangan-jangan Bapak Ibu salah ibadah itu. Karena ibadah yang baik pasti banyak kesulitan. Sekarang kita ibadah nggak ini Bu malam ini? Ada kesulitannya tidak? Naon Pak? Tunduh Pak ya. Tahajud ibadah bukan Bu? Ada kesulitannya? Naon? Tunduh deh Pak. Bapak Ibu saum Senin Kamis tadi ibadah? Ada kesulitannya? Naon? Selalu ada kesulitan Pak ibadah mah. Dibutuhkan kesabaran. Nikah ibadah sanes Bu? Ada kesulitannya? Naon? Tunduh. Semua ibadah pasti ada kesulitan, dibutuhkan sebuah kesabaran. Makanya apa kata Qaradawi Bapak Ibu? Haqiqatuddin at-ta'ab was-sabru wa qahrun nafsi ala ta'ah. Hakikat beragama itu kelelahan, kesabaran dan pemaksaan diri dalam ketaatan. Kalau Bapak Ibu ingin baik agamanya Pak, harus siap lelah, harus siap banyak sabar dan memaksakan diri. Maka siapa yang tidak mau lelah, tidak mau sabar, tidak memaksakan diri, tidak akan pernah baik agamanya. Itu Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan aku sudah hidup bersama Allah, berarti Bapak Ibu sudah mengatakan aku siap lelah, aku siap sabar dan memaksakan diri dulu untuk ibadah Pak. Tidak ada yang baik agamanya kalau tidak mau memaksakan diri, kalau tidak mau berlelah, lelah dan bersabar. Makanya Bapak Ibu nawaitu nah itu Bapak Ibu. Paksakan Bu. Nah, ibadah mah kudu dipaksakan. Bukan terpaksa, awas ya. Paksakan. Ya. Bapak Ibu bilang di Facebook, my hijrah, my adventure cenah Pak. Tapi tidak mau ini, tidak mau itu, nggak akan pernah bagus agamanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ustadz, kenapa ibadah itu harus siap lelah, siap sabar, memaksakan diri? Karena Bapak Ibu berbenturan dengan shin pertama namanya syahwat itu. La'ammaratu bisu. Sok jam 3 pagi Bu, enaknya tahajud atau tidur? Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau Rasulullah itu bangun jam berapa setiap hari? Jam berapa tuh Pak? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa nisfah awin kus minhu awzid alaihi warattilil qur'ana. Nabi itu tengah malam loh Bapak Ibu tidurnya itu. Bangunnya Pak, kadang lebih kadang kurang. Makanya Rasulullah itu Pak ketika adzan awal kedua itu tidur dulu. Adzan awal pertama fajar kidib sambil menunggu adzan subuh. Itu Rasulullah Bu. Beliau istirahat setelah adzan awal untuk menunggu adzan subuh. Kenapa istirahat? Karena Rasulullah itu sudah bangun Bu dari awal untuk melaksanakan tahajud. Bapak Ibu setelah adzan awal jangan tidur lagi. Kenapa? Karena sebelum adzan belum bangun. Itu masalahnya Pak. Ya kan? Berapa kali Rasul tidur dalam sehari? 3 kali Pak. Pertama adalah bainal fajar kidib wa fajar sidik, antara adzan awal dan adzan. Itu yang pertama, Rasul tidur itu Pak, itija, nyarande kalau bahasa kita lah gitu. Yang kedua adalah qailulah, sebelum zawal, sebelum waktu zuhur. Kilu fa inna syaitan la takil, kata Nabi. Qailulah lah, karena setan tidak pernah qailulah. Apa qailulah Pak? Tidur siang. Kapan? Ba'da zawal, sebelum tergelincir matahari, artinya sebelum zuhur itu. Berapa lama? Asyrah wa khamsata asyar wa 20 daqiqah. Mungkin 15 menit Pak,
setengah jam gitu. Itu Qailulah namanya. Ibu mah dari jam 10 pagi bangun jam 5. Alhamdulillah terus Qailulah. Itu kebluk namanya Bu, Qailulah itu ya. Dan dalam penelitian Pak, Qailulah ini sebentar tapi khasiatnya luar biasa itu. Masya Allah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa fungsi Qailulah? Qailulah Pak, itu fil qiyam kas-sahur fis siyam. Tidur siang untuk tahajud seperti sahur untuk saum. Paham Bapak Ibu sekalian? Saya ulang ya. Qailulah fil qiyam kas-sahur fis siyam. Tidur di siang hari agar kita tahajud seperti sahur agar kita bisa saum. Makanya kalau Bapak Ibu ingin mendawamkan qiyamul lail, laksanakan sunnah Qailulah itu. Sebentar Pak, tetapi itu membantu seperti Bapak Ibu sahur ketika akan saum. Iya mak Qailulah tara gara Pak. Ya. Eta tara. Makanya leuleus gara Bu. Ya, di rumah teh leuleus, di kantor leuleus. Pak kunaon leuleus? Tadi tahajud cenah Pak. Alah mending gitu. Karena kita sunnah ini enggak dijaga. Yang ketiga kapan Rasul tidur Bu? Ba'dal isya, setelah sholat isya. Karena Rasul membenci tidur sebelum isya dan membenci terjaga setelah isya. Nabi itu langsung tidur kecuali ada urusan umat Pak yang harus diselesaikan. Dah kita mah atuh Bapak Ibu setelah isya dimulai kehidupan Pak. Ya kan, dari mulai kulinernya, nontonnya, wah segala itu Pak. Pak Nabi itu cepat tidur, tidak ada aktivitas setelah sholat isya kecuali urusan kayak gini Pak, urusan ngaji kayak gini, urusan umat itu. Makanya Bapak Ibu kalau tidak ada urusan umat cepat tidur Pak, agar cepat bangun. Dan ketika tahajud siang harinya kita semua leles Bu. Kebayang nggak kalau Bapak Ibu tidur jam 1 bangun jam 3 Pak, 2 jam terus tahajud, siang hari kumaha? Bismika we terus. Yang kedua Pak, masalah makan. Nabi itu kata Aisyah apa? Hal indaka syai ya Aisyah. Wahai Aisyah, adakah sesuatu? Bahasa syai Pak. Apa syai itu? Hal indaka syai. Wahai Aisyah, ada sesuatu yang bisa aku makan? Syai di sini Pak menunjukkan al-basithah. Nabi itu sederhana urusan makan Bapak Ibu. Tidak dibikin ribet. Kita mah ngantri Pak di warung makan sampai kehujanan, kepanasan, keguluduk gitu Pak. Sederhana lah, jangan pernah memaksakan diri, merepotkan diri untuk masalah indah kasih. Makan mah ringan Bapak Ibu, jangan dibikin ribet. Itu Nabi loh Pak. Nabi itu suka dimakan, tidak suka diam. Wah kita mah sampai, Bu balik ke mana? Kuliner ke mana Bu? Ke Kairo. Lah Kairo condong Bu. Sederhana, tapi Nabi itu sederhana, tapi yang dimakan apa? Hish Pak. Hish itu kayak kurma dicampur susu. Jadi Rasul itu tidak pernah makan sembarangan Bapak Ibu. Betul-betul yang berkualitas, apa ya, yang sangat berkualitas tuh Pak. Kayak hish itu kan, itu kurma campur susu, campur roti itu Pak. Itu namanya hish. Itu berkualitas tidak? Oh, ibu-ibu makan apa Bu? Itu ngaruh nggak kena kesehatan? Seblak deui berapa? Nabi itu Pak tidak ribet masalah makan, tapi yang dimakan yang betul-betul sangat baik untuk kesehatan. Nih bab makan ini Pak, ini jadi sunnah mahjurah ya Pak. Jadi sunnah yang banyak ditinggalkan gitu. Kenapa? Karena sampai sekarang pun saya Pak senang ya, seblak dan lain sebagainya Pak. Ya, Masya Allah itu. Oke, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masuk ke kajian terakhir, Pak. Rob di dalam Al-Qur'an terulang berapa? 978. Dipaket Pak dengan 4 nama. Pertama dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketiga dengan Al-Aziz, keempat dengan Al-Ghaffar.
Ini bahasan terakhir kita. Contoh di ayat ini, Rob dipakai dengan Rahman dan Rahim. Alhamdulillahi Rabbil. Setelah itu apa? Ar-Rahman. Atau di surah ini Bapak Ibu, Yasin ayat 58, Salamun qaulam min Rabbir Rahim. Bapak Ibu, dari 978 itu dipakai dengan 4 nama. Pertama Rahman, kedua Rahim, ketiga Pak dengan Al-Aziz, dan keempat dengan Al-Ghaffar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Al-Aziz Al-Ghaffar. Bapak Ibu, mari kita ungkap rahasia-rahasianya. Mohon izin beberapa menit ya Pak, karena sudah jam 9 lebih. Kenapa Allah Ar-Rabb dipakai dengan 4 nama ini? Rahman, Rahim, Ghaffar, Aziz dan Ghaffar. Pertama Bapak Ibu sekalian dengan Rahman dan Rahim, atau di surah Yasin ayat 58, Salamun qaulam min Rabbir Rahim. Allah itu Bapak Ibu sekalian Rabbir Rahim, ya, Tuhan yang Maha Penyayang, Bu. Tuhan yang Maha. Tadi siapa Rabb itu, Bu? Perawat, pengurus, pengatur, pemelihara, ya begitu. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu, kalau kita punya barang, Bu, punya barang, terus kita akan merawatnya tidak? Oke. Dan barang ini sangat dicintai sekali oleh kita, Pak. Kira-kira makin indah nggak perawatannya? Makin indah tidak, Bu? Saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang paling dicintai oleh Allah di antara makhluknya? Siapa, Bu? Siapa yang paling Allah cintai dari seluruh makhluknya? Kita, Bapak Ibu sekalian. Betul nggak, Bu? Oh, buktinya banyak. Pernah kita bahas di ini Pak Haji, ya, di Al-Quddus pernah kita bahas Bapak Ibu. Bagaimana Allah itu berteramat mencintai kita, Pak. Lihat Bapak Ibu, lihat kalimat dari Rasulullah dari hadis riwayat Imam Al-Qurtubi ini. Seluruh semesta ini penuh dengan siapa Bapak Ibu? Malaikat Allah. Ya kan? Bersujud sampai hari kiamat. Mereka ibadah tidak pernah maksiat, betul tidak? Diciptakan kita, Pak. Kemudian apa yang Allah katakan kepada mereka ketika kita diciptakan? Apa, Bu? Saya ulang, Pak. Alam semesta ini kata Nabi penuh dengan malaikat yang bersujud kepada Allah sampai hari kiamat. Mereka ibadah dan tidak pernah maksiat. Kemudian kita diciptakan. Apa yang Allah katakan kepada malaikat ketika kita diciptakan? Usjudu. Nah itu, bersujudlah kepada Adam tuh, Pak. Berarti sudah kelihatan, Pak, nilai kita. Semua sujud nggak, Bu? Kecuali siapa? Digimanain sama Allah gara-gara tidak sujud sama kita. Diusir, Pak, dari surga, tidak dimaafkan dan diancam dengan api neraka. Gara-gara mereka cuma satu, Pak, tidak mau sujud sama kita. Sok sehebat apa kita di mata Allah? Gara-gara mereka mengatakan apa, Pak? Anna khairu minhu. Aku lebih baik. Gara-gara itu mereka diusir dari setan, Pak. Makanya kalau ada di antara kita, Pak, bilang begitu, aku lebih baik dari yang lain, Pak. Itu tandanya siapa, Bu? Setan of the gang gitu, Pak. Setan diusir dari surga gara-gara sombong. Kita belum ke surga sudah makanya kata Nabi apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarrah minal kibr. Tidak akan pernah ke surga orang yang di dadanya ada setitik setan. Terusir dari surga gara-gara kesombongan. Kita yang belum pernah ke surga sudah aneh, Pak, ya? Itu ya, Pak, ya. Jadi Allah ancam mereka dan tidak pernah dimaafkan dan diancam dengan api gara-gara tidak mau sujud sama kita loh, Pak. Kemudian hadis dari Imam Ahmad, matahari, bumi dan lautan bilang apa sama Allah? Ya Allah, izinkan ke aku untuk menghancurkan anak Adam. Tapi apa kata Allah?
da'ahum law khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Biarkan aku dengan hambaku. Andaikan kalian yang menciptakan mereka, tentu kalian akan mencintai mereka. Allah melindungi kita Pak, dari permintaan matahari, lautan dan bumi yang tiap hari minta izin kepada Allah untuk menghancurkan kita. Sok seindah apa kita di mata Allah, Bu? Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah ada dalam kesibukan. Kesibukan apa? Mencintai kita, mengurus kita, sampai tidak tidur dan tidak ngantuk untuk terus sibuk mengurus kita. Jadi apa bedanya kesibukan kita dan kesibukan Allah? Kesibukan Allah hanya ingin mengurus kita. Kesibukan kita sering lupa Allah itu, Pak. Betul kan? Kesibukan Allah hanya untuk ngurus kita. Kesibukan kita sampai lupa. Sekarang Bapak Ibu saya tanya kepada Bapak Ibu, Allah mencintai kita enggak? Sok seindah apa Allah itu mengurus kita, Pak? Karena biasanya yang paling mencintai suatu paling bagus pengurusannya, perawatannya. Makanya kata Ibnu Qayyim, andaikan Bapak Ibu tahu bagaimana cara Allah mengurus kita, Pak, kita akan meleleh malu itu, Pak, sama Allah. Karena kita aja tidak kerasa ini, Pak. Ya. Kan barang biasa tapi milik kita, kita rawat. Ini barang spesial banget. Makin indah enggak perawatannya? Seperti itulah Allah cara merawat kita, karena kita paling dicintai. Rabbur Rahim itu, Pak. Maka dengan kalimat ini Bapak Ibu sekalian, kita makin tenang bersama Allah. Kenapa? Karena Allah pasti sedang merawat kita dengan seindah-indah. Kenapa? Karena kita yang paling dicintainya, Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim, Bapak Ibu, andaikan manusia itu tahu bagaimana cara Allah mengurus kita, Pak, pasti nangis itu. Betapa baiknya Allah sama kita. Andaikan Allah menyerahkan, Pak, pengurusan kepada kita, kita sudah tidak ada di dunia ini itu. Kenapa kita masih ada? Karena yang ngurus kita adalah Bapak Ibu makan, Bu, Ibu makan, apa yang kita urus, Bu? Dari tangan sampai ke mulut. Setelah di mulut siapa yang ngurus kesininya? Sekarang silakan Ibu ngurus sendiri kumaha sok. Betul nggak, Zat? Kita mah cuma dari mulut, dari piring ke mulut itu kita. Setelah dari mulut ke sininya siapa yang ngurus? Sekarang diserahkan kepada Bapak Ibu sok kumaha. Biasa mah sibuk, Pak, mana nu jadi kolesterol, mana nu jadi asam urat. Halah, nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Hanya untuk makan saja kita repot, Pak, itu. Betul tidak, Bu? Masya Allah. Nih, Pak, air mata kita, Bapak Ibu, ya. Itu terus apa Bapak Ibu, apa? Kenapa? Allah ngurus, Pak, ininya, air ininya gitu. Coba kalau Bapak Ibu nguruskan sendiri, Pak, tidur, wah, tutup Pak, ya. Bangun dibuka-buka semua itu, Bu. Capek, Bapak Ibu. Allah yang ngurus airnya, Pak, sehingga mata kita teh mudah berkedip, mudah apa, ya. Udah, kalau kita bahas ini, Pak, nangis kita ini, ya. Allah betapa indah ngurus kita, Bapak Ibu. Cuma kenapa kita sering berkeluh kesah? Karena ilmu kita tidak sampai, Pak, mengetahui bagaimana cara indahnya Allah mengurus kita itu. Itu yang pertama, dari Rabbur Rahim, Bapak Ibu akan makin tenang, merasa diurus oleh, dan tidak ada sebaik-baik pengurusan kecuali pengurusan Allah, Pak. Allah mengurus kita, kita menggemukkan diri, ya, Pak, ya. Mengurus penggemuk. Yang kedua, Bapak Ibu, dari Rabbur Rahim ini Bapak Ibu akan makin ridho dengan segala ketentuan Allah itu. Allah yang mengurus kita siapa? Allah yang begitu mencintai kita. Kalau Allah begitu mencintai kita, apa yang Allah berikan dalam hidup kita? Pasti semua yang terbaik, ya, Pak. Kalau Bapak Ibu tahu semua yang Allah berikan yang terbaik, kira-kira kita mudah nggak untuk menerimanya? Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ini tadi saya sampaikan di Cimahi, Pak, bahasan ini itu. Maka dari Rabbur Rahim ini hidup kita akan tenang dan makin ridho, diatur, diarawat dan diurus oleh. Kenapa? Karena cara pengurusan Allah adalah pengurusan yang paling mencintai kita, Pak. Seindah-indah perawatan itu. Masya Allah. Ibu kenapa hamil, Bu, 9 bulan? Itu adalah perawatan Allah yang paling indah. 9 bulan itu. Coba Ibu misalnya setiap 2 minggu lahir, Bu. Sabriji anaknya coba. Wah, Bapak Ibu sekalian. 9 bulan itu
Pas Pak, itu perawatan dari Allah itu. Andaikan ibu lahiran tiap minggu, aduh Pak, riweuh. Atau misalnya 5 tahun lahir, 5 tahun lahir, kuat mal Bu? Moal. 9 bulan saja sudah wahnan ala wahnan, apalagi 5 tahun ngerasok Bu. Jadi tidak hitungan minggu, tidak hitungan tahun. Kenapa? Rabbur Rahim, karena yang merawat kita adalah Allah yang sangat mencintai kita. Betul Pak ya? Ini kalau dibahas lagi panjang Bapak dan Ibu ya terkait dengan masalah ini. Yang kedua lah, kita langsung. Yang kedua disatukan dengan apa Pak? Al-Aziz. Al-Aziz. Ini menarik Bapak dan Ibu. Seorang pengurus, pendidik, perawat, pengatur, di samping dia harus rohim, dia harus aziz Pak. Ada kelembutan, ada ketegasan itu. Ya kan? Ada kasih sayang, ada ketegasan Pak. Kalau Allah cuma hanya harohim saja, tidak ada al-ajiz, kira-kira kita mudah berdosa tidak? Mudah nggak Pak? Mudah. Allah mah sayang sama kita. Allah mah maha sayang, maha pemaaf dan maha mengerti soal kita. Allah juga al-ajiz Pak, maha kuasa, maha perkasa, maha keras siksaannya dan maha keras hukumannya itu. Kira-kira membuat kita seimbang tidak? Di samping Allah itu lembut, Allah tegas Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah hanya lembut saja, Bapak Ibu pasti mudah berbuat maksiat. Betul? Tapi hati-hati dengan kemaksiatan. Memang Allah memaafkan kita, tetapi Allah pun maha keras hukumannya. Kenapa? Al-Aziz Pak itu Pak. Maha kuasa, maha perkasa untuk memberikan hukum. Makanya Bapak Ibu ke anak-anak Pak, kan kita ini Rob. Di samping Rohim juga harus aziz Pak. Anak nggak akan benar Bu kalau kita sayang saja tanpa ada ketegasan itu, betul tidak? Mau iya diantap dah ada sayang semata wayang cenah Bu. Betul ya? Apa kata Ibnu Qayyim Bapak Ibu? Fusadul abna min kibalil aba. Rusaknya anak-anak kita dari orang tua. Kenapa dari orang tua? Karena orang tua kita banyak i'anatu ala syahwat Bu. Saking nyaah kepada anak tetegas Pak. Itu kesalahan kita. Dikasih PS, dikasih apa lagi Pak? HP. Karena nyaah HP tetegas Bapak Ibu, rusak ke anak kita. Gara-gara kita cuma rohim tapi tidak aziz Bapak Ibu sekalian. Rusak anak kita tuh Bapak Ibu. Dan kata Ibnu Qayyim, perusak anak itu dari orang tua dengan 3 hal. Yang pertama ihmalah Pak. Apa Bu? Yang pertama tuh ihmalah Bapak Ibu. Apa ihmalah itu? Kita merasa cukup anak dididik oleh sekolah Bu. Itu namanya ihmalah Pak. Jadi kita tidak merasa bertanggung jawab untuk mendidik, terus disekolahkan lah begitu. Ya. Yang kedua tarkut ta'dib, meninggalkan hukuman. Ternyata ta'dib pun perlu dalam pendidikan kepada anak, menghukum Pak. Cuma alasannya Bapak Ibu ya, berbuat salah diantep Pak, dilindungi. Ya anaknya akan benar nggak Bu? Tidak Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya. Namanya ta'dib. Tarkut ta'dib itu meninggalkan hukuman. Tetap pendidikan pun prosesnya adalah dengan menghukum kalau anak kita. Yang terakhir adalah i'anatu ala syahwat Pak, membantu menumbuhkan syahwat-syahwatnya. Jadi Pak, karena game, karena PS, karena film, karena apa diantep rusak anak kita. Itu kata Ibnu Qayyim itu, ya. Maka selain Ar-Rahim juga harus apa Bapak Ibu? Aziz ya. Kan kemarin sudah kita bahas Pak tentang ya dal jalali wal ikram. Jalal itu artinya adalah keras Pak siksaannya, dan ikram adalah yang maha mudah memaafkan kita. Bapak Ibu jangan pernah mudah berbuat dosa karena Allah jalal, maha keras siksaannya bagi yang berdosa. Tapi ketika berbuat dosa jangan berputus asa dari ampunannya karena Allah al-ikram, maha memaafkan dosa-dosa kita. Seimbang tidak Pak? Seimbang. Kalau Allah tidak jalal, kira-kira Bapak Ibu mudah berdosa? Kalau Allah tidak ikram, kira-kira Bapak Ibu mudah berputus asa ketika berdosa? Aduh albi loba teuing dosa sigana Allah malah ngahampura. Lupa Bapak Ibu bahwa Allah itu al-ik
Maha memaafkan dosa. Ada nggak orang yang merasa ragu dosanya dimaafkan? Syukur sekalian. Ya, begitu. Ini namanya adalah apa? Rahim dan ajiz. Allah juga Pak Maha mengurus kita dengan penuh ketegasan. Allah pun Maha mengurus kita dan penuh kasih sayang. Agar kita seimbang Bapak Ibu. Dan terakhir apa Bapak Ibu karena waktu? Al-Ghaffar. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa bedanya Ghafur dan Ghaffar? Apa bedanya Ghafur dan Ghaffar? Kalau Ghafur pakai domah dan wau, kalau Ghaffar pakai patah dan nggak cerdas Bapak Ibu. Bedanya kan Al-Ghafur, Al-Ghaffar ya. Apa bedanya? Pernah kita bahas? Bapak Ibu, Al-Ghaffar itu sigoh mubalaghah. Contoh begini, fajir, orang yang merobek, maka disebut fajir Pak. Kan fajir itu artinya orang yang berdosa. Kenapa orang yang berdosa disebut fajir? Orang yang merobek hukum Allah. Makanya Bapak Ibu, fajar, subuh itu disebut dengan fajar karena dia merobek cahaya, merobek kegelapan malam, namanya fajar Pak. Cahaya matahari merobek kegelapan malam, namanya fajar. Kalau fajir merobek hukum Allah. Makanya kalau Bapak Ibu punya anak jangan fajir, fajar Pak. Karena beda maksudnya. Kalau fajar itu cahaya yang merobek kegelapan. Kalau fajir yang merobek hukum-hukum Allah. Ini mah punya anak Muhammad Fajir Pak. Itu salah makna nanti Pak. Bapak Ibu, fajir itu merobek. Terus-terusan merobek hukum Allah, namanya fajar. Kafaratul fajjarah Pak. Terus-terusan hukum Pak. Orang yang berdosa terus itu bukan fajar, namanya fajar itu. Al-Ghafur, Maha terus-terusan mengampuni Pak. Namanya apa? Al-Ghaffar itu Pak. Itu Bapak Ibu. Jadi Ghaffar itu tidak akan pernah lelah mengampuni dosa, mengampuni kita sampai kita lelah meminta ampunan Pak. So, saya sampaikan dulu Bapak Ibu ya. Siapa Al-Ghaffar? Allah yang tidak akan pernah lelah mengampuni kita sampai kita lelah meminta. Memang Ustadz ada gitu yang lelah minta ampunan? Ada Pak. Contoh begini, Bapak Ibu bermaksiat kemudian tobat, setelah itu jangan maksiat lagi. Kenapa? Karena ketika maksiat lagi kemudian bertobat, tobat yang kedua tidak akan sekuat tobat pertama Pak. Sudah mengurang itu. Terus Bapak Ibu bermaksiat lagi dan bertobat lagi, tobat yang ketiga tidak akan sekuat tobat kedua. Terus-terusan begitu sampai akhirnya Bapak Ibu tidak akan pernah punya tenaga untuk bertobat. Udah Ustaz, terus kapalang. Apa namanya Pak? Kapalang. Itu Bu, apa barusan Bu? Kagok borontos apa? Nah eta tuh Pak. Kagok borontok. Ya betul? Itu Bu. Allah tidak akan pernah lelah memaafkan kita, tapi kita akan yang lelah Pak. Minta maaf kalau kita terus-terusan itu Bu, Ghaffar namanya. Saya tanya kepada ibu bapak di sini, Bapak Ibu ingin nggak anak kita tuh Bu soleh gitu? Jadi setiap dia berpunya salah, Bapak Ibu akan terus menghampura mual. Saya ulang. Karena pengen anak kita Bu soleh ya. Ibu tanya ke anak itu ingin soleh. Setiap dia punya salah, Bapak Ibu akan menyiapkan hati untuk mengampuninya. Terus Pak. Salah satu maaf yang tidak terbatas itu maaf orang tua kepada Allah. Itu sayang nggak sama kita Bu? Ingin kita kemana? Al-Baqarah 221 kan? Jadi Pak, setiap kita bersalah Allah akan terus memaafkan kita, tidak akan pernah bosan karena sayang sama kita dan ingin membawa kita pulang ke, itulah Allah Pak, Al-Ghaffar namanya. Jadi Bu, pengurus itu, penyayang itu, pengurus pendidik itu harus punya hati Pak untuk terus mudah memaafkan yang dididiknya, seperti Allah kepada kita itu Pak. Tidak akan pernah lelah memaafkan kita sebanyak pun dosa kita. Tapi Bapak Ibu ya akan lelah minta maaf loh.
Ah Ustadz kagok. Nah gitu tadi Bu. Kagok, Bo. Nah itu Bu. Itu apa? Kapalang gitu Ustadz. Ah terus kapalang. Makanya setiap kita sudah bertobat, jangan lagi berbuat dosa. Karena tobat-tobat selanjutnya tidak akan sekuat tobat-tobat awal, Pak. Itu memang dampak dari dosa yang diulang-ulang, membuat kita kehabisan tenaga untuk minta maaf sama Allah tuh. Maka ibu dan bapak, kesimpulannya seorang pendidik itu harus punya rahim, punya aziz, juga punya ghafar, yang tidak akan pernah bosan untuk memaafkan kesalahan yang dididiknya. Seperti itulah Allah kepada kita Bapak Ibu dirahmati Allah ya. Oleh karena itu, inilah rahasia Bapak dan Ibu sekalian dari Al-Rabb disambung dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kemudian Al-Aziz dan Al-Ghaffar, Pak. Makanya ketika Bapak Ibu berdoa meminta sesuatu, kenapa disebutnya Rabb, Pak? Coba, tidak ilahi, tidak ilahana. Kenapa? Bapak Ibu minta rizki ya ilahi atau ya Robbi? Kenapa Pak? Karena Rob itu kan yang memberi Pak ya. Kalau ilahi itu Bu, yang kepadanya kita ibadah, yang kita harus mengibadahinya, yang kita harus bertaat kepadanya, itu namanya tauhid uluhiyah itu. Makanya setiap Bapak Ibu minta, yang bagus dipakainya tauhid rububiyah, bukan uluhiyah Pak. Jadi bukan ya ilahana tapi ya Rob bana itu Pak. Kenapa? Karena permintaan kita terkait dengan urusan rububiyah. Allah yang memberi, Allah yang merawat, Allah yang mengatur, yang menyediakan semua kebutuhan. Makanya kalau Bapak Ibu berdoa urusan meminta Pak, apapun, yang paling tepat bukan tadi ya ilahi, ya apa, tapi ya Robbi atau Robbana. Seperti itu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Ibu dan Bapak, ada yang disampaikan saya persilahkan. Mangga Ibu dan Bapak. Sudah cekap? Cukup Bu? Cekap apa? Terus ngantuk coba. Memang ibadah itu penuh dengan kesulitan, harus banyak kesabarannya. Baik, ini dulu mungkin Bapak dan Ibu yang sampaikan. Mohon maaf dari awal saya cepat Pak, karena materinya banyak. Tuh sampai 1,5 jam ya, mohon maaf. Karena kalau lambat khawatir sampai 2 jam lebih. Makanya mohon dari awal, mohon maaf saya agak cepat menyampaikan, karena materi yang disampaikan agak banyak. Mudah-mudahan walaupun rarusuh, ada ilmu dan kebaikan yang bisa kita petik bersama-sama malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semakin terus mengenali Allah, kita semakin jatuh cinta kepadanya, semakin nikmat ibadah kepadanya, dan semakin bahagia hidup bersamanya ya. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.